Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video materi tentang BNSB. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan satu buah mikrotik dengan tipe RB750R2. Saya juga menggunakan satu buah TP-Link. Menggunakan dua kabelan yang akan kita hubungkan ke mikrotik dan akses point, dan satu buah kabel internet. Selanjutnya saya akan menunjukkan pengkabelan untuk konfigurasi akses point terlebih dahulu. Ini kita hidupkan dulu dengan kabel powernya. Oke, sudah hidup. Nah, untuk sebelum kita masukkan kabel-kabelnya ke dalam akses point, kita reset terlebih dahulu pada tombol reset. Oke, jika tiga-tiganya sudah hidup, berarti akses point-nya sudah reset. Selanjutnya untuk ether pertama atau port pertama kita masukkan kabel internet. Selanjutnya kita ambil satu kabelan. Di sini kita hubungkan satu sisinya ke ether di sebelah kabel internet. Nah, untuk satu sisinya lagi kita hubungkan ke laptop atau yang PC yang kita gunakan. Oke. Jika sudah, tiga lampu akan menyala. Nah. Sudah, di sini lampunya akan berwarna hijau semua, tiga-tiganya. Selanjutnya kita akan pergi ke halaman browser. Kita masuk ke halaman konfigurasi akses point-nya. Di sini kita sudah masuk ke halaman login. Kita masukkan passwordnya di sini admin 1. Kita login. Selanjutnya kita diarahkan untuk ke halaman with setup. Lanjut kita klik next. Nah, di sini kita pilih bagian access point karena yang kita gunakan adalah access point. Kita next saja. Lanjut untuk SSID name-nya kita ganti untuk nama masing-masing. Apriani. .net. Untuk passwordnya kita disable saja agar tidak ada password. Nanti kita menggunakan username. Kita next. Line typing ini kita sudah smart IP DHCP, langsung kita next saja. Lanjut kita finish. Kita tunggu sampai sistem rebootnya 100%. Kodenya MPS.
Oke, jika sudah, nanti halamannya akan berubah, berarti konfigurasi pada akses point-nya sudah selesai. Kita tunggu. Ya. Jika sudah ada halaman seperti ini, berarti akses point-nya sudah siap kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan men-setting pengkabelan pada mikrotik yang kita gunakan. Kita hidupkan dulu pada kabel powernya. Di sini ada, sudah hidup. Selanjutnya untuk pada port pertama ini kita masukkan kabel internet yang ada pada akses point tadi. Kita lepas dulu. Kita masukkan ke dalam port pertama pada mikrotik. Oke. Selanjutnya kita masukkan pada port kedua. Ini kabel LAN yang terhubung pada komputer. Jadi kita lepaskan saja pada akses point yang kita hubungkan ke PC atau komputer kita. Kita hubungkan ke Ether kedua. Selanjutnya pada Ether ketiga kita masukkan satu kabelan yang kita punya lagi. Satu sisinya nanti kita hubungkan ke akses point yang kita punya pada Ether pertama. Jika sudah, lampu pada mikrotik atau router kita nyala tiga-tiganya. Selanjutnya kita masuk aja ke Windows untuk mengkonfigurasi. Kita connect. Langkah pertama sebelum kita menggunakan untuk konfigurasi, routernya kita reset terlebih dahulu agar konfigurasi sebelumnya terreset. Kita tunggu proses Windows mereset router atau mikrotik yang kita punya. Tidak, kok bisa nggak? Kita silang saja terlebih dahulu. Kita masuk lagi. Kita remove. Kita masuk lagi. Lagi tadi orang baik. Nah, di sini IP address-nya sudah 0.0.0, identity-nya juga sudah berganti, berarti router yang kita punya sudah terreset dengan sempurna. Kita connect lagi. Selanjutnya sebelum kita konfigurasi, kita buat dulu identity pada router yang kita punya agar tidak tertukar. Ini kita apply. Oke. Nah, di sini pada mikrotik kita sudah berganti nama. Selanjutnya kita pergi ke bagian interface. Kita buat pada Ether 1 kita komen inet atau internet, karena pada Ether 1 pada mikrotik kita hubungkan ke kabel internet.
pada ether 2 kita buat namanya LAN, karena pada ether 2 hubungkan LAN ke PC dari MikroTik ke PC-nya. Ether 3 kita kasih nama AP, karena pada ether 3 MikroTik kita hubungkan ke access point. Selanjutnya kita pergi ke IP, bagian DHCP client, kita tambah ether 1, kita apply, oke. Kita tunggu statusnya sampai bound. Jika sudah, kita pergi ke IP DNS, kita buat servernya 8.8.8, kita apply, oke. Selanjutnya kita pergi ke IP firewall, kita ke NAT, tambah, kita buat out interface-nya di sini ether 1, action-nya kita buat masquerade, kita apply, oke. Sini untuk masquerade-nya sudah berjalan pada ether 1. Selanjutnya kita ke bagian address, kita tambahkan address pada ether 2 itu 92.168.100.1/25. Kita ganti interface-nya jadi ether 2, apply, oke. Tambah lagi address-nya 192.168.200.1/24. Kita ganti interface-nya menjadi ether 3, apply, oke. Jika sudah, kita pergi ke bagian IP DHCP server, kita ke DHCP setup ether 2, kita next. Nah, pada addresses to give out ini kita ganti menjadi 99, kita next, oke. Kita lakukan hal yang sama untuk ether ketiga. Address to give out-nya juga kita ganti menjadi 99, kita next, oke. Jika sudah, kita bisa ke new terminal untuk ping apakah router kita sudah mendapatkan internet atau belum. Nah, di sini router kita sudah mendapatkan internet. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi pada SNTP-nya. Kita pergi ke sistem, bagian SNTP client, kita centang enable. Untuk primary-nya kita isi di sini 0.id full ntp.org. Untuk secondary NTP servernya kita isi 1.id full ntp. Kita apply. Nah, di sini untuk aktif servernya sudah berjalan. Kita oke-kan saja. Selanjutnya kita ke bagian sistem clock. Kita bikin centang time zone auto detect-nya. Pastikan time zone name-nya Asia/Jakarta. Kita apply. Oke. Kita pergi ke IP, ke web proxy. Kita centang bagian enable. Bagian chat administrator ini kita ganti nama kita Apriani @smkn5batam.sch.id. Selanjutnya kita centang bagian chat on display. Kita apply. Nah, kita pergi ke bagian akses. Kita klik tanda tambah pada web proxy access. Kita isi SRC address-nya ini 192.168.200.1/24. Kita isi DST port-nya ini 80. DST host-nya ini www.linux.org. Untuk action-nya kita isi deny. Kita komen di sini blog Linux. Oke, apply. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi, atau bisa kita copy saja pada bagian Linux ini.
Kita hapus saja bagian ini, kita isi path untuk mp3. Jadi bintang mp3 kita komen mp3. Oke. Apply. Kita copy lagi. Di sini kita ganti untuk mkv. Oke, apply. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian IP, ke bagian firewall. Di sini kita akan membuat blok site terlebih dahulu, bagian NAT. Di sini untuk generalnya kita ganti jadi DST-NAT. Protokolnya kita isi 6 TCP, DST portnya kita isi 80. Selanjutnya kita isi bagian interface-nya di sini Ether 3. Action, kita ganti actionnya menjadi redirect. Kita isi ports-nya 80. Selanjutnya kita komen sini, kita tulis block site. Oke, kita apply. Selanjutnya kita pergi ke bagian filter rules untuk membuat blok ping ke router dan blok ping ke access point. Kita tambah. Di sini kita ke general, ganti bagian chain-nya ini input. Baru kita pergi ke bagian SRC address-nya ini kita isi 192.168.100.2. Kita buat strip 192.168.160. Untuk destination address-nya ini kita buat 192.168.100.1. Protokolnya ini ICMP, protokolnya ICMP. Di sini kita langsung ke action, actionnya drop. Selanjutnya kita komen di sini, kita kasih nama blok ping ke router. Selanjutnya kita klik tanda tambah lagi untuk blok ping ke access point. Kita ke chain-nya input, SRC address-nya ini kita isi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.99. Untuk destination address-nya kita isi 192.168.200.1 atau EDA3. Protokolnya kita buat ICMP. Selanjutnya kita ke action, actionnya drop, kita komen blok ping ke AP. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bloknya. Kita klik tanda tambah lagi, chainnya biarkan saja forward, actionnya kita ke bagian log, kita centang lognya. Blok prefixnya kita isi di sini access underscore router. Kita komen di sini blok ke router. Oke. Kita apply. Oke. Selanjutnya saya akan memastikan apakah blok yang kita buat di firewall tadi, blok ping ke router dan blok ping ke AP berhasil atau tidak. Kita bisa buka di CMD. Sini kita bisa ping ke IP yang kita buat tadi. Untuk ping ke router kita ping 192.168.100.1. Oke, di sini untuk ping 192.168.100 atau blok ping ke router tadi sudah request timeout, berarti untuk blok pingnya sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa untuk mengecek blok ping ke AP-nya. Kita ketikkan ping
2168.200.1. Sama halnya seperti yang kita lakukan ke router tadi, apakah request timeout. Oke, sudah juga. Ini berarti untuk logging ke router sudah timeout, dan juga untuk ke AP juga sudah timeout. Selanjutnya kita ke bagian bagian sistem, bagian logging. Kita ganti actionnya ini semuanya menjadi this. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian firewall untuk membuat blok konten dan layer 7 protokolnya. Tambahkan tanda tambah di sini. Generalnya kita biarkan saja chainnya forward. Di sini protokolnya 6TCP, DST portnya 80, out interface-nya Ether 1. Lanjut ke advance-nya, kita isi kontennya di sini .mp3. Lanjut kita ke action-nya drop. Kita komen blok mp3. Oke. Kita buat lagi. Di sini kita protokolnya 6TCP, DST portnya 80. Kita buat out interface Ether 1. Advance-nya kita buat kontennya di sini .mkv. Action-nya kita buat drop. Komennya blok mkv. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk blok Linux-nya menggunakan layer 7 protokol. Kita pergi ke layer 7 protokol, kita klik tanda tambah. Di sini kita buat saja kita buat saja di sini Linux. Buat subjeknya kita buat di sini .org bintang gelar. Oke, selanjutnya kita cover terus, kita tambahkan untuk layer 7-nya chainnya forward, di sini protokolnya 6TCP, DST portnya 443, advance-nya kita buat layer 7-nya di sini kita Linux, kita action-nya drop, kita komen di sini Oke, kita apply. Oke. Nah, jika sudah ke situ, kita pergi ke bagian IP hotspot. Kita buat di sini di server hotspot setup Ether 3. Kita next sampai ketemu pada DNS name, kita isi nama masing-masing. Apriani.net. Kita next. Untuk passwordnya kita 1234. Next. Oke. Selanjutnya kita ke server profile. Di sini kita centang bagian use radiusnya ini. Loginnya kita matikan bagian cookie. Kita apply. Oke. Selanjutnya kita pergi ke bagian radius. Kita tambahkan. Kita general di hotspot dan login kita centang. Untuk address-nya kita tambahkan ETH1. Kita bisa lihat di sini 172 ini 172.116.131.82. Baru secretnya kita isi yang tadi di bagian radius. Kita bisa lihat di sini bagian secretnya kita buat 1 2 3 4. Kita apply. Oke.
Selanjutnya kita akan pergi ke halaman userman. Sebelumnya kita harus mencari dulu tipe MIPS B atau mikrotik yang kita gunakan. Jadi kita sistem research. Nah, di sini ada tipe versionnya. Di sini kita copy saja agar nanti kita mudah mencarinya. Kita ke browser, kita cari MIPS B. Kita cari yang halamannya mikrotik.com. Kita ke software, baru download ini. Terus kita Ctrl F, kita copy saja. Nah, sini kita sudah ketemu langsung. Kita download yang Alpex MIPS B zip. Kita klik aja satu kali, nanti dia sudah terdownload. Kita tunggu. Tunggu saja sampai siap. Oke, sudah siap, kita bisa ke halaman. Lalu di sini kita sudah ada, kita ekstrak aja. Klik kanan. Ekstrak file. Nah, jika sudah, kita pergi ke Winbox, ke bagian files, kita upload. File kita cari yang bacaannya user manager. Setelah upload selesai, kita mereboot terlebih dahulu untuk mikrotik. Kita reboot. Kita tunggu saja sampai mikrotiknya selesai untuk mereboot. Oke, jika sudah, kita bisa pergi ke halaman userman untuk membuat userman-nya. 172 16 131 82 loginnya kita buat di sini admin tanpa password. Nah, kita hapus terlebih dahulu untuk config yang ada pada userman. Kita pertama pergi ke halaman routers, kita add new. Untuk namanya kita buat di sini, buat saja router
ke mikrotik. Ini kita buat saja nama masing-masing. Untuk IP address-nya kita cari, kita buat pada ETH1 172.116.131.82. Untuk secret-nya kita buat 1234 sesuai yang tadi kita pakai. Untuk variant time zone kita buat +7. Sini kita centang sini. Kita add. Oke. Kita edit, enable. Size itu kita pergi ke bagian profile. Kita add. Ini kita ke limitation dulu. Kita buat di sini limit 5 Mbps. Downloadnya kita buat di sini 5M. Kita add. Sini kita edit. Sudah. Kita ke bagian profile dulu. Kita klik tanda tambah. Namanya di sini Afri Nyanyi. .net. Klik. Untuk price-nya kita ubah aja di sini, harganya menjadi 5.000. Untuk di sini kita klik add notification. Untuk time-nya kita ubah di sini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di sini kita centang limit 5 Mbps-nya, kita add. Jika sudah kita save. Lanjut kita ke bagian setting. Bagian templates kita klik tanda tambah. Di sini voucher 5 MB. Selanjutnya kita bisa cari template-nya di Nah, di sini kita bisa pilih untuk template-nya. Nah, di sini bisa kita pilih yang ini, misalnya termasuk kita copy saja bagian header-nya, kita letak di header. Bagian raw-nya kita pilih. Kita bisa save. Lanjut kita ke bagian user, kita add batch. Di sini kita buat saja 10 voucher. Untuk passwordnya kita buat 3 huruf aja, samain dengan password loginnya. Lanjut kita add. Nah, sudah seperti ini kita bisa edit, enable. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita generate voucher 5 MB. Nah, di sini sudah jadi untuk username dan vouchernya. Kita bisa tes di HP. Kita bisa pergi ke bagian wifi.
apriani.net. Nah, kita disuruh ke halaman login. Jadi kita masukkan untuk voucher yang telah kita buat tadinya. Di sini kita pakai ACM. Ini kita pakai yang voucher pertama. Oke, sudah login. Nah, selanjutnya setelah kita hubungkan WiFi tadi ke device yang lain, kita pergi ke bagian Winbox. Kita ke IP bagian web proxy, ke bagian akses. Di sini kita akan mencoba apakah web proxy kita telah berhasil atau belum. Kita bisa pergi ke bagian Google. Kita bikin di sini kita cari index.mp3. index.mp3. Tunggu. Kita masuk. Kita pilih untuk file yang ingin kita keluar. Nah, di sini pada bagian device yang kita hubungkan WiFi-nya terjadi error atau forbidden, berarti sudah berhasil. Untuk bagian MP3-nya di sini juga sudah terhit tanda 1. Kita bisa ke mkv-nya lagi. Index.mkv. Nah, untuk NKV-nya juga sama, sudah terhit dan juga sudah ada bacaan error forbidden. Di sini kita lanjut ke firewall, IP firewall, ke bagian blok MP3-nya. Di sini kita ke statiknya. Sebelumnya kita matikan dulu untuk web proxy-nya. Di sini kita matikan agar config-nya tidak tertimpa. Di sini kita bisa ke bagian Linux untuk mengecek. Linux ORG. Kita lihat di sini statiknya jalan. Nah, berarti untuk layar 7 pada Linux yang kita blok sini sudah berhasil atau sudah terblok. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tes untuk MP3 NKV-nya. Kita bisa tes pakai device lain. Kita ke browser. Ini kita bagian browser masih loading. Sini kita bisa bagian firewall. Sekali coy. Sekali dengarnya. Baru kita pergi ke bagian static MP3. Kita bisa di sini index MP3. Kita lihat apakah berjalan, apakah terblokir. Di sini kita cek, akses.
Nah, di sini statik pada MP3-nya sudah berjalan. Berarti untuk blok konten pada MP3 sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita pergi ke bagian statik, bagian NKP. Kita bisa akses sini index.nkp. Kita lihat, kita klik. Nah, di sini juga statiknya berjalan. Berarti untuk Linux, untuk MP3 dan NKP-nya blok kontennya sudah berjalan. Berarti sudah berhasil kita blok. Oke, cukup sekian video mengenai materi BNSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.